Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari Unity. Kita akan belajar bagaimana membuat terrain atau medan menggunakan terrain engine di Unity. Jadi nanti kita akan coba buat seperti halnya pulau buatan, dan kita bisa menempatkan bukit, kemudian pohon-pohon, dan juga misalkan kolam air. Nah, jadi tirai nanti kita akan bentuk sebagaimana rupa dan kita tempatkan objek-objek di atasnya. Nah, untuk membuat terrain, kita bisa gunakan menu Game Object, kemudian pilih 3D Objects, pilih terrain. Nah, ini adalah sebuah terrain dan terlihat seperti sebuah lapangan yang besar, dan umumnya ini mempunyai ukuran yaitu 500 kali 500. Kita akan coba ganti namanya jadi misalkan daratan. Oke. Selain kita bisa membuat terrain dengan game object, kemudian 3D object, kemudian terrain, kita bisa menggunakan create empty, kemudian kita menambahkan yang namanya komponen terrain dan terrain collider. Tapi untuk lebih gampangnya kita buat saja game object ini 3D dan kemudian terrain. Nah, di sini kita akan menemui dua komponen, yaitu terrain dan juga terrain collider, dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk komponen terrain ini digunakan untuk menambahkan objek terrain dan pengaturan height tool, kemudian texture tree, dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk terrain collider digunakan untuk implementasi tumbukan objek lain pada permukaan terrain, seperti pantulan, gesekan, dan juga data terrain dengan tree collider. Nah, untuk membuat daratan yang misalkan bergelombang, bukit, dan sebagainya, maka kita membutuhkan tiga tools ini, yaitu tiga height tool, yaitu rise lower terrain, kemudian paint height, dan juga smooth height. Nah, di sini ada 6, yang lainnya itu adalah paint texture, kemudian place tree, dan juga paint detail. Nah, untuk shortcut dari ketiga atau keenam dari tools ini, kita bisa gunakan tombol yaitu F1 sampai F6. Jadi F1 ini untuk F1, F2, F3, F4, F5, F6. Contoh kalau misalnya saya tekan F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Nah, kita akan coba yang pertama yaitu raise or lower terrain. Jadi caranya adalah click to raise, hold down shift to lower. Jadi klik untuk membuat timbul. Jadi ada timbul, dan kemudian untuk shift itu untuk menurunkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan tombol shortcut, yaitu ketika kita sorot di bagian misalkan di pojok sini, kemudian kita F, maka fokusnya akan berpindah pada objek yang kita bagian yang kita sorot itu. Contoh di sini, ketika saya F, maka seperti ini, F, maka seperti ini. Nah, di sini ada brush, digunakan untuk membuat bentuk dari bukit yang akan timbul di terrain ini. Contoh di sini bentuknya seperti ini, yang umum digunakan, dan yang lainnya ini nanti kita akan coba. Dan di bawahnya ini ada setting. Di sini ada brush size, digunakan untuk menentukan ukuran dari brush. Contoh di sini saya akan coba turunkan menjadi 27, dan kalau misalkan teman-teman di sini opacity-nya 0, coba naikkan menjadi 100 agar nanti timbulnya itu terlihat. Oke, kita akan coba. Yang pertama adalah brush yang ini. Saya akan coba melakukan klik dan kemudian kita drag. Oke, seperti ini. Maka yang terjadi akan ada dua objek yang timbul. Jadi ini adalah bagian dari terrain yang istilahnya kita tarik seperti itu. Kalau misalkan kita perbesar untuk brush size-nya dan kemudian kita klik di sini, maka lebih besar lagi.
Oke, seperti ini. Dan kemudian kita juga bisa klik kemudian tarik ke atas untuk membuatnya lebih tinggi. Oke, seperti ini. Contoh lagi, sini dan sini. Selain itu kita juga bisa membuat seperti halnya pegunungan. Jadi tumpukan dari gunung-gunung misalkan. Karena ini sifatnya ini kecil ya. Ini kalau misalkan kita jalankan itu nanti hasilnya akan kecil. Kalau misalkan kita buat seperti ini yang versi miniatur, maka kita bisa klik kemudian kita geser-geser seperti ini. Oke, seperti ini. Dan ketika kita klik bagian sini, misalkan bagian yang ada bukitnya, kemudian kita klik, maka bagian ini juga akan bertambah. Nah, ini juga bertambah. Kalau bagian sini kita klik, ini juga akan bertambah. Oke, seperti itu. Kemudian, untuk menurunkan tinggi dari bukit, maka kita harus gunakan shift. Contoh di sini saya tekan shift sambil saya klik di sini, maka ini tidak naik tapi akan turun. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa gunakan tipe dari brush lainnya, misalkan saya akan gunakan yang ini. Bentuknya jadi berbeda. Kemudian saya gunakan yang ini. Oke, agak berbeda dari sebelumnya, dan juga yang ini. Ini akan menjadi seperti halnya, nah seperti ini bentuknya seperti ini. Oke, ada lagi yang bentuk seperti ini. Ketika kita klik, maka dia akan menjadi bentuk seperti halnya bebatuan yang tajam seperti ini. Coba kalau misalkan kita klik dan drag, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kita akan coba-coba yang lainnya. Nah, ketika saya klik di bagian yang ada bukit dengan beda kontur seperti ini, maka kita bisa lihat di sini dia akan menjadi seperti ini. Jadi ini akan ditambah dengan tipe lain. Contoh seperti ini. Oke. Dan ini ada juga bintang seperti ini. Kita buat bintang seperti ini. Ada bentuk seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Kita akan coba buat agak banyak. Oke. Ini juga. Jadi kita akan coba penuhi terrain ini dengan bukit-bukit. Oke, misalkan seperti ini. Jadi sebagai catatan, kalau misalkan teman-teman membuat bukit seperti ini dengan terrain, maka teman-teman harus siapkan untuk hard disk di C, misalkan simpan. Kalau misalkan diinstal di C, maka hard disknya harus space-nya harus besar, karena ini akan menyimpan bagian lightning. Untuk objek-objek ini itu disimpan dalam case di C. Jadi di bagian global illumination case, dan itu memakan ruang yang sangat banyak. Jadi kalau misalkan project ini sudah selesai, bagian itu bisa dihapus karena biasanya saya membuatnya itu dan case-nya bisa sampai 2 GB, 1 GB seperti itu. Oke, kita masih tetap di sini, kita buat seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa kreasikan nanti untuk bukitnya. Oke, contoh di sini saya buat ada beberapa batu yang tinggi seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita membuat bukit dengan raise and lower terrain ini,
Oke, ini belum saya simpan ya, kita simpan dulu. Saya simpan di scene tiren 1, misalkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk paint height. Nah, paint height ini seperti halnya raise and lower terrain, tapi dia mempunyai ketinggian tertentu. Jadi contohnya di sini ada ketinggiannya 10, 6 berapa kita bisa ganti, dan digunakan untuk melakukan perataan. Jadi maksudnya adalah ketika ada bagian yang misalkan ya disorot seperti ini, ada bagian yang lebih tinggi dari height-nya, maka dia akan diturunkan. Yang bagian rendah dia akan dinaikkan. Contoh di sini saya akan coba di bagian sini. Oke. Saya akan coba klik di sini. Nah, dia akan dari yang sebelumnya ini apa ya? Di bawah ini naik, dan yang di atas itu turun. Contoh di sini yang lebih tinggi, misalkan untuk bukit ini ya. Kita akan coba klik. Nah, dia akan turun sampai membentuk seperti ini, dan juga tingginya adalah 10. Contoh lagi kita akan coba lihat di sini. Yang di sini coba kita klik, maka bagian yang sini ya. Bagian bawah akan naik dan bagian yang lebih tinggi akan turun sampai rata seperti ini. Nah, itu kegunaan dari paint height. Kita bisa juga gunakan brush sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat berguna jika kita ingin misalkan kita membuat bukit seperti ini, kemudian kita buat jalan. Contoh, kalau misalkan misal 0 seperti ini. Coba kalau misalkan kita buat seperti ini, maka di sini kita akan membuat jalan seperti ini. Oke, karena tingginya adalah 0. Oke, kita buat jalan seperti ini. Oke. Nah, itu kegunaan dari paint height. Kemudian yang selanjutnya adalah smooth height. Smooth height itu digunakan untuk merapikan bagian ujung-ujung dari bukit yang runcing seperti ini. Jadi di sini kan ada yang runcing-runcing seperti ini, kita bisa haluskan. Maka caranya kita bisa klik kemudian kita drag, tapi jangan terlalu lama. Nanti jadinya akan melengkung, sangat melengkung ya. Kalau misalkan kita drag di bagian yang tajam-tajam, maka dia akan jadi halus seperti ini. Oke. Oke, kita akan coba maju seperti ini. Kita akan coba klik di bagian ujung-ujung ini. Nah, jadinya akan halus. Oke. Kalau seperti ini kan terlihat seperti karang. Kalau misalkan seperti ini, seperti halnya bukit yang alami. Smooth. Nah, kita bisa lihat perbedaan antara yang ada di sini yang kasar dengan yang ada di sini menjadi lebih halus. Contoh yang di sini juga kita haluskan. Oke, kita haluskan. Oke, jadi tiran kita sudah jadi, dan di sini juga sudah ada jalan. Kemudian kita akan menuju ke paint texture. Paint texture itu digunakan untuk memberikan tekstur kepada tiran. Jadi kita bisa buat ini sebagai padang rumput atau tanah gersang dengan warna dari tekstur. Kita akan coba menuju ke Asset Store karena kita tidak mempunyai tekstur sama sekali. Kita akan coba ke Asset Store dan kita akan coba download aset. Di sini saya akan mencoba mencari aset untuk terrain. Kita bisa ketikkan terrain seperti ini. Dan kemudian kita pilih untuk yang free only. Oke, kita akan dapatkan nanti terrain, dan kita akan mencoba untuk memilih yaitu tiny terrain seperti ini. Tiny terrain. Kemudian kita akan coba import.
Nah, di sini itu ada yang namanya pohon-pohon dan juga tekstur. Dan juga ada tekstur untuk langit ya. Nanti kita akan coba langit di pertemuan selanjutnya, tapi kita kali ini fokus ke bagian terrain. Kita akan coba import Tiny Terrain ke project kita. Nah, kita akan dapatkan package seperti ini dan kemudian kita akan import. Oke, setelah kita berhasil mengimport Tiny Terrain, kita akan kembali ke scene. Dari asesor ke scene ya. Kita akan coba paint texture. Nah, kali ini saya akan coba untuk edit tekstur, kemudian add tekstur. Nah, untuk yang tekstur utamanya saya akan coba gunakan good dot seperti ini, dan ini untuk smoothness-nya, dan ini untuk bagian normal. Kita akan coba pilih dot seperti ini. Nah, ketika kita tambahkan, nah maka bagian sini, bagian terrain ini akan menjadi sebuah padang tandus seperti ini. Nah, itu kegunaan dari paint texture. Nah, ini yang utama, dan kemudian kita akan coba tambahkan tekstur lainnya. Contoh di sini saya akan coba tambahkan untuk grass hill smoothness-nya, dan untuk normalnya itu adalah grass. Kita add. Nah, kita akan coba paint, dan kita akan coba tambahkan rumput di sini. Caranya kita klik di bagian sini, kemudian kita tentukan brush size, opacity, target strength. Kita akan coba klik dan drag di sini. Maka di sini akan muncul rumput-rumput seperti ini. Oke. Jadi yang bagian tandus ini kita buat ada rumputnya. Oke, kita coba lagi. Oke, ini ada pesan ya di sini. Like map datanya itu sepertinya harus di rebuild lagi. Tapi tidak apa-apa, ini hanya masalah di lightning. Kita akan sesuaikan di pertemuan selanjutnya. Kita akan coba untuk hanya mendemokan di sini, mendemokan untuk fungsi tekstur. Oke, seperti ini. Nah, jadi akan ada rumput-rumput seperti ini. Nah, jadi di sini ada bukit yang tandus, dan juga di sini ada rumput-rumput hijau. Oke. Kita akan coba edit, misalkan edit tekstur. Ini akan saya ganti, misalkan mana ya, Sahara ini. Dan untuk yang bagian normalnya itu saya ganti Sahara BAM seperti ini. Atau yang balik lagi ya.
Kayaknya ini juga udah bagus. Kita apply. Di sini kita juga bisa menentukan metallic dan smoothness dan juga size-nya, tapi sementara tidak saya gunakan. Jadi ini sudah lumayan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke. Kita bisa keliling, lihat-lihat di bagian sini. Nah, ini untuk cahayanya sudah kelihatan, jadi jadinya seperti ini. Oke. Coba kita tambahi lagi untuk bukit di bagian sini. Oke. Nah, itu kegunaan dari pen texture. Kemudian kita akan menuju ke bagian place trees. Nah, di sini kita akan tempatkan pohon-pohon. Jadi caranya adalah kita add tree, edit trees, kemudian add trees, kemudian kita akan pilih untuk tree prefab. Nah, di tree prefab ini ada yang namanya palm seperti ini. Kemudian kita add. Nah, di sini ada pohon palm dan kita bisa klik, misalkan kita ingin menambahkan pohon. Di sini misalkan kita tentukan dulu untuk brush size-nya, misalkan saya tambahi misalkan 48. Jadi di bagian yang ada brush-nya ini yang akan kita tempatkan pohon. Nah, tree density-nya misalkan 80 atau mungkin 100, 88. Kemudian tree height-nya ini bisa random. Nah, ini kita bisa menentukan tinggi dari pohon. Nah, ini untuk kepadatan pohonnya. Nah, ini untuk color variation. Misalkan kita tambahi jadi 0,67 seperti ini. Nah, ketika kita klik maka akan ada pohon-pohon. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada pohon kelapa. Coba kalau kita klik di sana, nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kita bisa tambahi seperti ini. Dan selanjutnya kita juga bisa melakukan penempatan pohon secara massal. Nah, di sini contohnya di sini untuk standarnya yaitu 10.000, kita akan coba tempatkan misalkan 1.000 pohon di seluruh area terrain. Jadi kita place seperti ini. Maka jadinya pohon-pohon itu akan ditempatkan secara random dan kita bisa lihat di sini, kita bisa melihat ada hutan kelapa seperti ini, pohon kelapa. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita selanjutnya akan coba untuk paint detail. Paint detail ini digunakan untuk membuat contohnya rumput. Nah, contoh di sini saya akan coba misalkan grass. Saya akan cari grass. Oke, detail teksturnya saya akan cari grass hill seperti ini. Nah, di sini untuk lebar maksimum, kemudian tinggi, dan juga untuk bagian rumput yang masih segar dan ini rumput yang sudah kering, contohnya seperti itu, kita add seperti ini. Dan kita akan coba klik misalkan di bagian yang tandus. Oke, kita geser ke sini misalkan. Nah, di sini saya akan coba tempatkan rumput. Bentar. Target range-nya mungkin perlu ditambah. Brush size. Contoh kalau seperti ini. Oke, bentar. Nah, jadi seperti ini. Ketika saya klik maka akan ada rumput seperti ini. Oke, area rumput. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa pilih secara bentuk seperti ini, random bentuk. Misalkan kita tempatkan di sini, kemudian di sini kita tempatkan rumput. Oke, tadi sepertinya tidak bisa itu karena kita terlalu tinggi.
Nah, kalau kita tempatkan, nah jadi seperti ini. Jadi usahakan untuk kita untuk view-nya itu berada di tempat yang rendah. Oke, saya akan tempatkan rumput di sini misalkan. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa klik di sini misalkan. Oke. Nah, itu kegunaan dari grass ya. Jadi paint detail itu biasa digunakan untuk grass seperti ini, rumput. Dan seingat saya juga bisa ditempatkan untuk batu ya. Oh ya, kalau batu itu lebih ke plastris. Karena di sini tidak ada game objek batu, maka tidak bisa. Nah, ini untuk yang bagian detail-detail. Oke. Nah, di Tiren ini sangat banyak fungsinya. Selain kita bisa membuat pulau buatan ini, kita bisa membuat objek-objek, pohon, dan sebagainya. Kita juga bisa menentukan kecepatan angin misalkan. Jadi ketika ada angin, nanti bagian-bagian sini juga akan bergerak sesuai angin tersebut. Jadi akan mengefek seperti itu. Dan di sini juga ada skybox, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di bagian akhir ini ada terrain setting. Kita bisa tentukan terrain misalkan wind setting for grass dan sebagainya. Ketika kita play nanti, ketika kita tempatkan third person, kita bisa menjelajahi bukit sambil melihat efek dari angin. Contoh seperti itu. Nah, itu untuk tutorial dari terrain. Bisa dipraktekkan mulai dari awal tadi. Dan selanjutnya kita akan bertemu di part selanjutnya untuk membahas tentang skybox. Kemudian kita akan coba membuat yaitu air terjun menggunakan particle effect. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk dipraktekkan dan subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di bawah. Oke, sekian dan terima kasih.